Dalam banyak kali kesempatan, gue sering berbagi satu kutipan. Kutipan ini sebenarnya kepake banget untuk banyak hal. Untuk kita melakukan karir, atau melakukan hal general secara umum. Kutipannya gue dapatkan pertama kali dari Mas Adi MS. Mas Adi MS konteksnya waktu itu lagi ngomongin soal berkesenian, bermusik, tepatnya bermain piano. Terus dia ngomong prinsip yang akhirnya kepegang sama gue sampai sekarang, bahkan dalam gue menavigasi karir. Prinsipnya seperti ini. First you play by the rule, and then you play with your heart. First you play by the rule, and then you play with your heart. Katanya Mas Adi, kalau misalkan kita mau belajar piano, pertama ikutin aja. Aturannya ikutin, ini begini dan segala macam ikutin. Nanti kalau lu udah jago, bebas lu mau main kayak gimana, terserah deh. Ini berlaku hal yang sama di dunia kesenian. Kayak gue kan datang dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Sebenarnya kalau mau ngelukis, ya banyak sih sebenarnya. Lu mau ekspresi boleh aja. Tapi baiknya lu ngerti teknis dasarnya dalam berkesenian. Entah itu seninya lukis, entah itu patung, entah itu grafis. First you play by the rule and then you play with your heart. Waktu gue bikin film untuk pertama kali, gue juga tidak mengindahkan sebuah kutipan yang sebenarnya gue juga tahu. Bukannya gue ngikutin kaidah-kaidah penulisan film, gue langsung mencoba untuk membuat, ini pokoknya yang unik dan beda dan segala macamnya. Alhasil ya nggak rapi-rapi amat. Stand up comedian atau orang awam yang lagi belajar stand up, itu juga suka tiba-tiba pengen, semau gue lah gitu pokoknya gue, tapi nggak mau ngikutin aturannya gitu. Basket juga kayak gitu, ada yang udah skill aneh-aneh, freestyle dan segala macamnya, tapi layup nggak bisa, shooting basic nggak bisa. First you play by the rule, and then you play with your heart. Kenapa ini jadi penting? Karena belakangan ini, kalau kita ngomongin soal investment, banyak orang yang udah mulai punya keinginan untuk melakukan investasi, tapi kemudian modalnya insting. Oke gitu. Tapi nggak tahu ilmu dasarnya, sehingga dia nggak bisa menavigasi dirinya. Dia pengen freestyle aja. Padahal first you play by the rule and then you play with your heart. Nah, dalam rangka mempelajari basicnya, mengetahui apa yang mesti dilakukan, membuat kita jadi investor yang lebih baik. Kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya di mana gue ngobrol sama Banyu dari iPod. Apa kabar Banyu? Baik Bang. Selamat datang kembali. Thank you. Kita kemarin udah ngobrol panjang lebar soal investasi. Banyak hal kita bahas dan itu semua benar-benar pertanyaan yang datang dari kepala gue. Beneran gue nggak tahu apa-apa. Di ujung obrolan kita waktu itu, gue udah mulai tergerak untuk mau melakukan sesuatu. Dan sekarang datangnya tuh lebih jelas. Bukan cuma sekedar ya udah hayu gitu. Dan akhirnya nggak punya komitmen. Nah tapi sebelum gue belajar soal teknisnya gimana gue mau ngelakuin itu, kita ngomongin yang tadi dulu deh soal first you play by the rule and then you play with your heart. Ada banyak kan orang yang investasi tapi bawaannya kayaknya orangnya baik. Orang yang suka gitu kan. Dan biasanya yang, mohon maaf ya, yang nipu-nipu itu emang orangnya tuh talkative gitu. Emang kemampuan person to personnya oke, persuasif gitu. Sehingga ayo ini sebenarnya nanti bagus ini ceritanya segala macam 20% nanti kemudian akan return in every month gitu. Terus tiba-tiba nggak balik. Kayak kemarin kejadian yang ramai di Twitter, lu gitu nggak sih? Ikutin. Itu sebenarnya apa sih? Dia katanya investasi ke bisnis pengadaan alat ya. Terus udah gitu dia ngomong ke banyak orang. Terus dana yang dikelola sampai triliunan. Itu bukan Ponzi ya, tapi itu bukan Ponzi kayak. Lebih kepada investasi bodong aja kan. Investasi bodong. Itu banyak banget ya. Kalau dibilang banyak banget apa enggak relatif, tapi kalau ada mulu dari tahun ke tahun. Ada mulu dari tahun ke tahun. Kalau misalnya gua bilang tahun lalu itu korban investasi bodong 7 triliun, menurut lo banyak apa enggak? Banyak dong. 7 triliun coy. Banyak banget. Dalam korbannya. Dana total dana yang dibodongin 7 triliun dalam 1 tahun. Di mana tuh di dunia? Di Indonesia. 7 triliun. Dalam 10 tahun malah bisa. Sebenarnya ada berapa duit di Indonesia yang bersirkulasi ya dalam 1 tahun ya? 7 triliun. Bodong semua. Oke, kayaknya pandemi itu ngasih dampak terhadap iklim investment. For good and bad. Kerasa juga nggak dari sisi lu atau iPod gitu ngerasain itu? Banget, tapi in a good way. In a good way. Apa in a good way-nya? Karena itu tadi ya, kita sempat ngomong, nanti mungkin lu cek aja di video sebelumnya. Sempat sekilas, tapi kita akan coba dalamin di sini. Ada sekilas bahwa ada orang yang megang saham, terus ketika pandemi datang, khawatir karena sahamnya nilainya akan turun, langsung dia lepas. Dan itu terjadi karena dia nggak punya dana darurat gitu ya, dia nggak punya uang cadangan, terus udah gitu nggak punya pemasukannya, mau gimana lagi akhirnya dilepas. Sementara pada saat yang bersamaan ada orang-orang yang mungkin pemain baru, silakan dikoreksi kalau misalnya gue salah, pemain baru yang
ngeliat yang punya kesadaran bahwa belanja tuh pas lagi murah, masuk semua tuh. Kemudian koyo-royo tiba-tiba gitu kurang lebih. Bener ya kurang lebih. Itu dua-duanya sudut pandang itu bener ya? Ada yang lepas dan ada yang belanja. Iya, kalau yang lepas dan belanja itu benar. Cuma sebenarnya lebih tepat yang ngelepas itu mungkin dia ngerti bahwa investasi itu penting, tapi karena saking ngertinya, saking pengennya dia ya udah gue hajar aja, gue mau invest tanpa ada dana darurat, gue mau invest modal minjem orang. Akhirnya ketika anjlok, ya dia sebenarnya pengen invest, cuma karena anjlok mungkin bisnis terdampak, terus keluarga nggak dikasih makan, akhirnya kan mau nggak mau kan dia jualin biar cair dan uang itu bisa dipakai kan. Sebenarnya kan kalau dia punya dana darurat, dia sebenarnya nggak harus ngelakuin itu, investasi masih jalan terus, dana darurat ada. Tapi tadi lu bilang ada orang yang minjem duit orang untuk investasi. Iya, ada banyak. Tapi kan bukan investasi duit. Kan orang kan investasi duit dia biasanya kan. Jadi gue punya tabungan, tapi gue punya tujuan finansial, duit gue invest. Iya. Lah terus kalau misalnya dia investasi pakai minjem duit orang, berarti untuk apa dong? Ya untuk biar ya dia harapannya pokoknya gue invest, jadi nanti ketika cuan dia bisa balikin. Oh. Padahal sebenarnya kan konsepnya nggak kayak gitu. Iya. Nah itu kan dari yang ngerti cuma nggak siap. Ada juga yang ngerti siap. Yang ngerti siap itu biasanya lebih low profile. Yang tadi lo bilang pas ISG jatuh, pada jatuh dia ngerti, oh potensi pasar modal Indonesia masih bagus banget. Akhirnya dia beli banyak. Lo kalau barang diskon kan pasti akan beli banyak dong, karena lo tahu itu diskon, bukan harganya jatuh. Gitu. Nah pas ISG langsung rebound, langsung naik lagi sesuai harapan, wah itu reboundnya bagus banget. Baru terbagi ke dua kelompok. Ada yang oke, bagus, diem gitu dia cuan, ya udah cuan. Ada yang ya mungkin ya tadi dulu bilang pemain baru yang kebetulan hoki gitu masuk pas di harga rendah, pas naik. Wah gila gue cuan puluhan atau bahkan ratusan persen, dan akhirnya dia show off di sosmed. Iya. Ini gue minta maaf ya, terutama kepada lo yang lagi mau gue omongin. Sebenarnya maksud gue tuh lebih ke penasaran ketimbang mempertanyakan apa yang lo lakukan. Tapi memang gue perhatiin pas pandemi bener-bener tuh orang-orang kayak di Instagram tuh pada muncul. Bukan cuma orang-orang kayak di Instagram, mereka ngasih tahu bahwa gue istilahnya trading ya mereka tuh. Mereka bilang gue nih trading sama gue atau apa gitu. Karena gue lihat nih gue kayak gini. Terus dia tunjukin. Itu tuh terjadi bener-bener di pandemi. Dan pada muda-muda gue perhatiin. Ini siapa nih anak-anak yang kuliahnya keuangan kali ya. Tahu bahwa dia ngelihat pandemi sebagai peluang, dia masuk, kemudian menang. Udah gitu aja ya? Bener. Dan kaget aja gitu dengan menangnya. Kaget aja. Terus mereka menawarkan jasa apa itu? Nah, kalau yang gini, ketika mereka pamer-pamer tuh ada, balik lagi motifnya macam-macam. Ada yang sekedar pamer, gue adalah investor keren, padahal hoki doang. Ada yang memang dia jualan jasa. Lo kalau mau cuan kayak gue, lo ikut kelas gue, lo ikut konten gue, lo bayar. Karena terbukti gue bisa ngasilin cuan dari lo. Gitu. Jadi, tapi cuman kelas, artinya cuman ngajar. Bukan, ya dulu invest lewat gue belanjain buat lo gitu. Ada yang kayak gitu juga nggak? ada juga sih sebenarnya. Tapi banyakan itu ya dia jualan kelas, dia jualan rekomendasi. Jadi lo kalau mau rekomendasi saham, lo ikut kelompok gue ya, lo bayar sekian. Oh gitu. Oh oke. Ya intinya dia jadi pemain indie gitu kurang lebihnya ya. Iya. Indie. Dan baru dan ya sekali lagi gue minta maaf, tapi nggak punya jaminan keselamatan karena ini individu gitu, individu nggak jelas latar belakangnya. Dia juga baru menang juga sekarang. Bener. Kali gitu ya. Iya. Dan kan orang kan kalau mau mempercayakan sesuatu kan dilihat body of work-nya gitu. Jadi nggak tiba-tiba ini orang menang sekali abis itu lu berjalan bersama dengan dia. Dan abis itu ada juga kayak teman-teman gue kayak Yuda. Yuda kan juga waktu itu kan ngobrol juga sama yang Radit itu. Yuda tuh itu salah satu yang itu yang berhasil menang atau apa? Ya gue tuh beneran nggak ngerti kan. Iya. Jadi Yuda tuh waktu itu apa yang dia lakukan? Dia salah satu orang oknumnya. Jadi dia yang ikut-ikutan, terus akhirnya invest di saham-saham yang sebenarnya nggak benar dan akhirnya salah. Cuma positif dari dia adalah ketika orang-orang pamer cuan, dia pamer loss. Jadi pamer loss itu ya dia nunjukin bahwa gue tuh maksudnya ya Yuda adalah kita adalah Yuda. Jadi banyak orang juga yang sebenarnya pamer loss ya. Positif thing-nya adalah ya, lo kalau mau invest terutama di saham ya nggak semudah yang lo kira, lo tetap harus belajar. Makanya waktu itu kami ajakin juga di pot biar si Yuda juga bisa investasi yang benar. Tadi lo bilang Yuda beli saham apa tadi? Saham nggak jelas atau saham? Iya saham yang nggak benar lah. Saham nggak benar. Saham nggak benar itu maksudnya by definition apa? Karena ini sekilas aja ya. Tapi gue lihat tadi apa Wolf of Wall Street atau apa gitu. Jadi si Jordan Belfortnya itu mengangkat-angkat perusahaan yang
nggak jelas gitu. Iya. Ini perusahaan akan begini, dia akan begini, lu mesti masuk sekarang karena nanti apa segala macam. Padahal biasa aja kan di filmnya dikasih lihat ternyata cuma kayak di kayak gudang nggak jelas kecil, gitu. Itu yang dimaksud dengan saham nggak bener. Ada kayak gitu. Ada banyak. Oh. Soalnya Kok dia bisa ada di dunia ini? ya karena memang ya gini kan ketika perusahaan itu tercatat di bursa kan memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhin. Kebetulan dipenuhin, cuma pas seiring berjalannya waktu kan dia bisnis. Nah bisnisnya kan ada yang berhasil dan jadi saham yang bagus, ada yang jelek. Atau misalnya bagus cuma misalnya GCG-nya nggak jalan, pemiliknya bawa kabur atau segala macam lah gitu. Ya, banyak banget gitu. Ya ibaratnya kalau misalnya main bola ya ada dia dari misalnya dari MU ada yang kayak Cristiano Ronaldo kayak Bruno Fernandes, ada juga yang kayak Eric Jemba. Ada memang. Eric Jemba ini banyak di pasar modal kita dan memang saham-saham seperti itu yang bisa dimainin sama beberapa pelaku. Jadi yang tadi lo bilang, wah ini Eric Jemba ini pemain bagus loh, akhirnya banyak yang beli, akhirnya naik. Nah dia yang tahu Eric Jemba sebenarnya nggak sebagus itu, dia jual. Jadi pas jual turun, orang-orang lah kenapa jadi turun harganya? Pada bingung, kenapa Jemba kayak begini? Gitu. Oke. Nah jadi sebenarnya pandemi bawa blessing ya karena perusahaan-perusahaan sempat turun, walaupun sebenarnya secara umum orang yang ngerti tahu bahwa ntar juga naik lagi nih perusahaan, gitu kan kurang lebihnya. IHSG itu kan indeks harga saham gabungan ya, yang berarti secara rata-rata performance saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia tuh kurang lebihnya pada naik atau pada turun. Yang kalau misalkan turun berarti orang-orang lagi pada ngelepas karena mereka nggak percaya sama Indonesia. Biasanya karena mungkin iklimnya nggak beres gitu. Karena gue ingat waktu 98 itu terjadi. Waktu 98 ada krismon tapi ujungnya adalah pergantian presiden dan pemerintahan. Itu jeblok banget tuh. Karena orang ngerasa, waduh ini negara lagi kacau nih. Gue nggak tahu nasibnya kayak apa, gue cabut. Tapi gue ingat waktu JW Marriott meledak tahun 2007, itu IHSG tuh cuma turun sehari terus naik lagi terus makin kuat. 2009. 2009 Pas betul. MU nggak jadi. Betul sekali. 2009. Dan itu gambaran bagaimana bahkan dunia pun ngelihat Indonesia tuh nggak kemudian jadi nggak kondusif karena kayak gitu. Dan reputasi akan performance IHSG-nya Indonesia itu udah cukup lama sampai dengan sekarang. Makanya orang juga tahu ketika pandemi datang pun, kalaupun turun, akan bangkit lagi. Nah pemain-pemain banyak yang tahu itu, mereka pada masuk, kemudian terbukti pada naik lagi dan happy, gitu kurang lebihnya. Nah berarti sekarang kendala yang dialamin orang-orang yang ada di sektor investasi ini sebenarnya apa? Karena itu terdengar seperti kabar baik kan? Kabar baik secara kuantitas. Kualitas orang yang berinvestasi. Orang yang berinvestasi buka rekening di mana-mana, ya kan pasti banyak insentif yang mereka dapetin juga. Tapi secara kualitas itu masih jauh dari ideal. Gitu. Kalau kita bicara balik lagi ke tingkat literasi keuangan aja udah rendah. Nah di keuangan itu kan ada macam-macam, ada yang banking, ada insurance, pasar modal yang tadi kita bicarain. Nah yang paling rendah itu adalah pasar modal. Pemahaman pasar modal yang sebenarnya punya prospek yang bagus di Indonesia itu rendah banget. Padahal kan kenapa bisa kayak gitu ya? Salah satu teori simpelnya ya, lo kalau bank ya semua orang butuh bank, semua orang ngerasa butuh bank kan. Ya udah gue nabung di bank. Tapi ketika kita bicara investasi, masih banyak orang yang nggak merasa investasi itu kebutuhan. Akhirnya mereka nggak mau belajar, nggak mau ngerti, dan ternyata tingkat literasi juga rendah. Padahal ya balik lagi prospek Indonesia, investasi di Indonesia itu gede banget, saking gedenya banyak investor asing yang masuk. Nah, investor asing yang masuk itu selama ini yang gerakin pasar modal kita. Tapi beberapa 5 tahun terakhir, terutama pas 2020, itu berbalik arahnya. Berbalik justru investor retail lokal itu yang menguasai dalam tanda kutip. Jadi kan bagus sebenarnya. Jadi bursa efek Indonesia itu dimiliki sama investor retail. Masalahnya itu kan baru dari sisi kuantitasnya aja. Balik lagi kualitasnya masih banyak yang harus dibenahi. Yang dikhawatirkan adalah orang-orang ini karena jumlahnya banyak tapi pemahamannya kurang ya. Habis itu ada sesuatu yang terjadi sama investasi mereka, terus panik atau mungkin kecewa, terus akhirnya nggak balik lagi. Mungkin itu? Benar. Oke. Tadi lu sempat bilang bahwa pasar modal ya di Indonesia itu oke banget sehingga ada investor asing masuk ke sini. Ketika lu bilang investor asing kan berarti kan ada orang di luar Indonesia yang berbelanja atau berinvestasi di pasar modal Indonesia gitu kurang lebihnya. Kayak karena Bursa Efek Indonesia itu adalah perusahaan-perusahaan
Indonesia gitu kan lebihnya ya? Benar. Iya kan? Iya. Yang kalau misalkan gue pengen beli saham perusahaan asing, berarti gue keluar gitu. Iya. Ya kan kayak misalkan kalau di Amerika apa namanya? NYSE, New York Stock Exchange. Ya, terus gitu ada lagi Nikkei. Nikkei itu bukan bursa tapi IHSG-nya. Oh, IHSG-nya. Ya, kalau di bursanya apa ya? Japan Exchange. Jadi kalau misalkan mau perusahaan Jepang ya lu belanja di sana, Yeah. kalau mau Amerika di sana. Yeah. Bahkan ada beberapa perusahaan Indonesia yang listingnya di sana. Benar. Dan itu bisa kayak gitu. Bisa. Dan berarti ada perusahaan asing yang juga listing di sini. Kalau itu kan tergantung sama peraturan pasar modal negaranya. Kalau okay. di kita belum. Oh, di kita belum. Berarti yang ada di pasar modal Indonesia ya perusahaan-perusahaan Indonesia. Dan karena bagus, bahkan orang luar percaya, karena mereka cuma percaya, mereka cuma ingin menumbuhkan investmentnya kan, nggak ada nasionalisme atau saya lahir di Indonesia, nggak ada kayak gitu. Sehingga ketika mereka masuk ke Indonesia untuk menginvestasikan di pasar modal Indonesia adalah hanya karena emang bagus gitu. Iya benar. Ya. Dan emang udah waktunya kita juga mengapresiasi itu dengan melakukan investment di pasar modal Indonesia gitu kurang lebihnya kan. Yeah. Nah dan jumlahnya banyak, kualitasnya kurang. Ya. Kita belum mendalami soal kualitas. Kayak yang berkualitas apa? Nggak cukup untuk tahu bahwa dia kalau invest numbuh, nggak cukup untuk itu. Harus tahu bahwa ini datang dengan resiko, harus tahu bahwa ini nggak boleh panik, harus kayak gitu-gitu. Yes, harus kayak gitu dan bahkan sampai ke instrumen investasinya. Kayak tadi kan kita bicara banyak deh pas 2020 terjadi itu kan banyak yang cuan. Dan cuan dari saham, ada yang dari kripto, sekarang ada NFT segala macam. Nah, mereka kenapa sih bisa terkenal saham NFT kripto? Ya karena tadi cuan. Tapi ketika kita tanya nih misalnya, lu beli saham apa? Sama ABCD. Kenapa? Ya nggak tahu. Emang sama ABCD jualan apa? Itu perusahaan apa? Nggak tahu. Gue cuma lihat aja nih harganya ABCD 1.000, terus naik nih 2.000, gue ikut-ikutan aja. Nah, padahal kan yang seperti yang di video sebelumnya, kita bicara saham berarti kita bicara sebuah entity bisnis. Kita harus memperlakukan itu, oke, gue mau invest, gue mempercayakan duit gue di perusahaan itu. Karena gue yakin dengan bisnis perusahaan itu, kedepannya itu akan menghasilkan cuan buat gue. Bukan harganya. Kalau harganya naik turun itu kan mekanisme pasar doang. Tapi dialog itu tuh terjadi oleh orang yang belanjanya, istilahnya apa ya, belanja saham aja gitu. Jadi dia bukan main reksadana gitu. Iya, beda lagi itu malah. Iya. Jadi ya itu kalau kan emang sebenarnya pilihan nih Bang. Lo mau invest di saham itu atau lo mau trading, lo mau dagang doang. Gue nggak peduli itu perusahaan apa, yang penting gue bisa cuan. Harganya 1.000, lo jual 1.500 lo cuan. Ya sebenarnya nggak salah, cuma idealnya itu kalau menurut gue pribadi, lo sebelum ke arah sana lo invest dulu deh. Lo harus tahu dulu nih perusahaan apa yang lo invest. Itu kayak lompat ya? Iya, jadi dia kayak loncat gitu. Karena ya balik lagi memang secara belajar emang lebih gampang. Lu cuma belajar tarik garis. Wah ini kalau pakai ini berarti nanti akan naik lagi dan segala macam. Tapi lu nggak mempelajari, lu nggak tahu ini perusahaan apa. Sedangkan kalau lu mau tahu perusahaan apa kan lu harus belajar dong. Ini bisnisnya apa, laporan keuangannya sehat apa enggak, penjualannya bagus apa enggak dan segala macam. Nah itu yang orang-orang investor retail itu masih banyak PR-nya di situ. Disebutnya investor retail ya? Investor retail yang kayak kita ini retail lah. Iya. Sebenarnya kan bukan wajar ya, gampangnya adalah kalau misalnya kita mau invest di perusahaan, dipilih aja yang terkenal gitu. Kayak misalnya Apple gitu. Iya. Cuman masalahnya mahal. Ya gitu kan, makanya nggak bisa. Akhirnya dia buta, ini apa nggak jelas. Pokoknya karena ada returnnya sekian, dia beli aja. Tapi dia nggak benar-benar tahu. Yang dilihat cuma returnnya berapa. Benar. Itu yang jadi kendala ya. Dan itu banyak ya? Banyak. Kalau misalnya gue pribadi ditanya, Nyuk, saham apa yang bagus? Gue emang biasanya jawab ada 3 saham. Yang pertama saham yang terkenal, saham yang dikenal, saham yang terkenal, sama saham yang murah tapi nggak murahan. Yang dikenal itu berarti kayak perusahaan-perusahaan gede aja gitu? Nah, dikenal itu bukan beda sama terkenal. Kalau buat gue ya, dikenal itu lebih ke lu emang kenal nih perusahaan karena lu biasa pakai produknya sehari-hari. Misalnya, contoh yang paling sering dipakai, lu tiap hari makan mie instan. Ya udah lu beli saham mie instannya gitu. Karena lu aja make, lu aja suka, apalagi orang-orang gitu. Plusnya ya emang karena lu ngerti, ya kayak misalnya lu kerja di satu bank, lu ngerti bisnisnya, lu beli aja sahamnya gitu. Karena lu tahu kan dalamnya. Plusnya kayak gitu, tapi minusnya ya belum tentu perusahaan yang lo kenal itu bagus. Atau saham yang terkenal yang tadi lo bilang, ya udah pasti bagus kok, orang banyak yang beli, banyak yang secara reputasi juga bagus, bener bagus, tapi
karena ada harga barang ada harga ada rupa, ya harganya biasanya relatif lebih mahal. Ya nggak apa-apa juga kalau lo mau ke sana. Tapi yang paling ideal adalah ya lo beli saham yang kayak tadi bagus sebenarnya, cuma harganya masih murah. Cuma untuk nyampe ke sana kan lo butuh analisis, butuh belajar lebih dalam. Jadi yang ketiga itu ya? Itu yang ketiga, yang paling ideal sebenarnya. Nah, tantangannya di situ. Plus minusnya ada, cuma ya orang-orang masih belum yang oke, gue tahu nih saham-saham ini jadi mereka lebih ke ikut-ikutan aja saham apa nih yang bagus. Gitu. Ya. Kalau gue lagi berusaha untuk memahami. Jadi kalau dalam konteks gue dari sudut pandang gue, yang pertama yang saham dikenal tuh kayak sahamnya dalam hal ini gue sebut aja ya sahamnya MD Pictures. MD Pictures kan udah go public tuh. Terus udah gitu karena gue tahu perusahaannya, gue pernah kerja sama dia, bahkan gue pernah ngerjain film, gue tahu standar di dalamnya seperti apa. Gue percaya nih, ya udah terus gue beli sahamnya itu dikenal. Terkenal tuh kalau misalkan gue beli saham Tesla gitu misalnya karena terkenal gitu kan. Tapi ya nilainya gede. Kalau misalnya mau punya duit, itu juga tetap lot-lotan ya belinya. Sama satu lot minimal. Iya. Berapa tuh satu lotnya Tesla? Mahal sih. Kalau di luar itu beda bang. Bahkan kita bisa beli kurang dari satu lot. Jadi banyak yang retail yang bisa beli Tesla juga sebenarnya. Oke. Tapi ya gitu kan, berarti terkenal. Jadi gue ambil karena terkenal. Nah yang ketiga ini nih, gue mesti dibantu orang mungkin atau mesti belajar lebih lebih banyak untuk tahu mana yang belum terkenal, tidak dikenal sama gue, tapi sebenarnya bagus. Benar. Gitu kurang lebihnya. Ya ibaratnya kayak pilihan lo mau beli Cristiano Ronaldo pas di Real Madrid. Atau lo mau beli Cristiano Ronaldo pas di Sporting Lisbon. Nah, untuk bisa mengendus Cristiano Ronaldo versi Sporting Lisbon, nah itu butuh kejelian ya. Yes. Ya, benar juga. Bahkan, nggak tahu ini benar atau nggak, bahkan untuk yang jeli pun dan yang punya pengalaman pun bisa aja miss gitu. Benar. Iya, makanya Jemba-Jemba masuk United. Karena kan nggak mungkin orang United nggak pinter kan. Jemba-Jemba lolos. Iya. Cleberson lah, apalah. Iya, banyak ya, nggak usah gitu. Siapa kemarin tuh yang pemain Chili? Si Alexis Sanchez. Bukan Alexis Sanchez. Alexis Sanchez mah. Ya Alexis Sanchez juga sih. Iya flop juga. Tapi dia mah udah kelihatan dari terkenal. Dari Arsenal. Ini yang rambutnya gondrong, El Tigre julukannya. Kok gue lupa sih namanya. Yang lama banget kita nunggu golnya dia. Sekarang akhirnya dia... si ini. Cavani. Bukan Cavani. Yang akhirnya dia main di Atletico kalau nggak salah. Kok gue lupa. Yang dari Kolombia. Iya, Kolombia. Iya. Itu juga kasihan kan. Gitu tunggu-tungguin nih orang. Katanya bagus. Ternyata enggak gitu. Iya. Falcao, betul. Radamel Falcao. Iya, berarti kadang-kadang juga yang tahu pun ya kadang-kadang miss gitu. Tapi kan semis-misnya ya Falcao, kelasnya masih tetap sama gitu. Walaupun performanya nggak seperti yang kita harapkan. Oke, nah terus udah gitu jadi yang kita harapkan untuk menambah kualitas investornya, edukasi aja gitu. Edukasi. Memastikan mereka dibimbing oleh orang yang benar. Karena yang bimbing bisa banyak orang nggak benar kan. Benar. Ya, ibaratnya gini deh bang, kan kalau gue pribadi dan Ipot tentunya percaya bahwa semua bisa investasi dan semua wajib investasi. Tapi terserah lo mau invest di mana, bebas, tergantung preferensi sama kemampuan lo. Ya kalau ternyata kapasitasnya masih yang masyarakat awam, menurut gue nggak langsung ke saham juga nggak apa-apa. Kan lo kalau lo ke saham lo harus belajar, lo harus ngerti kan. Tapi sebenarnya banyak kok alternatif investasi lain yang mungkin akan lebih cocok buat lo. Jadi pelan-pelan belajar di situ. Nanti pas udah lumayan ngerti dan kayaknya nggak puas nih gue cuma cuannya segini, ya baru lo naik kelas ke saham. Itu namanya reksadana. Untuk yang barusan agak-agak gitu pas dibilang harus investasi, jawabannya sebenarnya ada di video yang sebelumnya lo bisa tonton. Tapi sederhananya adalah karena kalau lo punya tujuan finansial, nabung nggak ngejer. Dan nggak semua orang bisa ngembangin karirnya sampai di tahap seperti itu. Justru sebenarnya yang lebih masuk akal untuk orang-orang kebanyakan justru adalah investasi. Karena itu adalah instrumen yang paling masuk akal. Kalau misalkan lu tahu harga kuliah anak lu berapa, lu tahu gaji lu sekarang berapa, lu tahu berapa yang bisa lu sisihin dari gaji lu, terus udah gitu lu tahu jumlah yang lu bisa sisi dari gaji lu, kalau dikumpul-kumpul per bulan sampai ke situ, nggak nyampe untuk harga saat itu. Mungkin nggak nyampe untuk harga saat ini pas dihitung juga. Sehingga ya karena nabung itu nggak numbuhin nilai uang lu, ya berarti emang wajibnya investasi gitu kurang lebihnya. Benar. Ditontonnya di situ. Banyu punya cerita soal anak kecil mau beli teleskop iklan dari Thailand yang bagus, lu bisa cek di situ. Tapi berarti emang wajib. Nah sekarang kalau misalkan kan gue udah download aplikasinya ya. Oh iya mantap. Ya barusan. Di situ kan lu
ada kayak masuknya kemana ya? Beginner schedule learning. Journey. Learning journey ya? Iya, journey. Ya, jadi kalau misalkan lu masuk aplikasinya, ada kayak learning, ada journey, ada tab journey. Pas lu klik itu ada learning journey, ada beginner, intermediate, advanced, dan di beginner tuh ada kayak ini tuh apa ya? Dua ini kayak Itu kelas online gitu. online webinar. Ada webinar. Jadi lu bisa belajar. Ini ada video-video juga ya? Iya, jadi kita ada konten, ada kelas. Kelasnya kita tiap hari gratis, bebas mau dari basic sampai advance, mau belajar saham reksadana segala macam ada. Kontennya juga sama, tapi kontennya kita multi format. Ada yang artikel, ada yang podcast, ada yang video. Dan itu adalah cara lu untuk IPO tepatnya untuk mengedukasi orang supaya dia jadi investor yang bagus gitu, berkualitas tepatnya Berkualitas, tadi, investor berkualitas. Yeah. Tapi di luar apa yang IPO lagi usahakan, orang tuh bisa baiknya belajarnya dari mana? Apakah di YouTube sebenarnya secara umum, kayak kalau gue belajar bisnis sebenarnya pilihannya banyak kan di YouTube kan, gue bisa nonton segala macam. Favorit gue sih ya Gary Vee dan segala macamnya. Tapi sebenarnya apakah orang di luar yang disediakan sama IPO punya banyak pilihan untuk belajar di luar sana? Kalau kita ngomong sekarang compare ke beberapa tahun yang lalu, sekarang jauh lebih banyak pilihan sebenarnya untuk belajar. Kalau dulu kan kita biasanya ya udah bukunya juga spesifik, kalau cocok, kalau enggak ya jadi malas gitu. Sekarang udah ada banyak, cuma balik lagi memang ada beberapa yang harus diperhatikan, apakah dia emang beneran bener edukasinya atau enggak. Nah kebetulan kami IPOT merupakan salah satu yang cukup komit lah untuk edukasi. Jadi kalau misalnya ditanya mau belajar di mana ya biasanya kami arahkan ke IPOT karena memang di situ udah kami standarisasi. Pokoknya yang emang benar dan segala macam. Tapi kalau mau tahu mau belajar di tempat-tempat lain ya ada juga pasti nggak cuma di IPOT, banyak kok sebenarnya. Iya, kayak lu ada nggak YouTuber luar negeri yang lu tonton karena lu suka ngelihat dia kalau lagi ngajar kayak misalkan contohnya gue ya, kan gue punya Pecahkan kan lembaga edukasi stand up. Gue bisa aja bilang sama orang nonton Pecahkan aja gitu. Tapi bahkan di luar sana tuh gue suka nontonin video-videonya Greg Dean, orang yang suka ngajar stand up. Judy Carter gitu, gue suka pelajarin gitu. Terus ada satu orang gue lupa berewokan namanya siapa ya, jenggotan gitu, gue suka liatin gitu. Karena ilmunya masuk juga dan kadang-kadang gue rekomendasi juga. Lu ada nggak content creator atau podcaster atau YouTuber luar negeri yang lu suka gitu? Cara jelasinnya enak gitu. Ya ada satu yang jadi kalau kita bicara YouTuber luar negeri itu entah kenapa ya orang India tuh pinter banget loh ngajar lo. Iya, gue juga merhatiin banyak kayak gitu. Apapun konteksnya tuh ngerti banget. Iya. Cuma kalau buat gue pribadi itu gue suka banget sama yang namanya Ray Dalio. Jadi dia macam-macam, dia sebenarnya pelaku pasar, fund manager yang emang udah pengalaman banget, dia punya ini sendiri. Salah satunya itu pastinya expertise dia di investasi. Kalau mau tahu dia gimana stylenya, bisa lihat videonya yang how the economic machine works, gimana ekonomi bekerja. Itu menurut gue ya, buat orang yang nggak ngerti makroekonomi, itu harusnya bisa ngerti dengan video itu karena itu simple dan menarik banget. Jadi itu salah satu rekomendasi gue sih. Oke, nah kalau gue pribadi, karena kita udah ngobrol 1,5 jam di video sebelumnya, gue kan udah cukup tercerahkan lah. Harapan gue juga yang nonton YouTube gue tuh sama level tercerahkannya sama gue. Nah terus udah gitu, kalau gue kan udah sepakatan gue akan bersama dengan IPOT untuk mulai berinvestasi. Nah terus misalnya gue dan juga yang nonton ini udah punya aplikasinya. Sebenarnya kalau gue sendiri aja nih ngeliat, cukup nggak untuk membuat gue belajar? Pertama sih ada videonya sih, ada video-videonya. Di videonya ada tutorial nggak sih? Tutorial cara menavigasi dirinya lewat aplikasi lu? Ada juga. Ada juga sebenarnya. Oke. Tapi berarti sebenarnya gue bisa dengan bermodal download terus sendiri sih belajar bisa sebenarnya. Bisa banget. Oke. Tapi mumpung ada lu, gue belajar langsung dari lu aja. Boleh. Ya, oke kalau gitu. Jadi kita coba buka aja dulu ya. Oke. Lu bisa download app-nya. Gue kan pakai iPhone ya, jadi ada di App Store. Terus nanti akan ada IPOT, terus pas masuk tuh dulu langsung. Nah ini mungkin ajarin gue itu apa aja gitu kurang lebihnya kali ya. Iya, oke. Nah jadi kalau teman-teman udah lihat video kita sebelumnya, terus gue ada siapin 3M dan segala macam, langsung download aplikasi kita di Play Store maupun App Store. Lo bisa langsung lihat nih, wah ini ada dua mode sebenarnya, ada yang easy, ada yang pro. Bedanya apa? Sebenarnya lebih ke lu lebih yang pemula apa yang pro aja sih. Ya kalau misalnya pemula ya lu bisa ke easy, di sini
udah langsung kelihatan tuh lo investasinya berapa, potensi berapa, bahkan proporsi investasi juga udah kelihatan tuh. Wah, gue lebih banyak di reksadana nih karena memang gue masih belajar. Kalau yang saham masih sedikit dan segala macam. Nah, kalau di sini kan kalau yang easy nih memang lebih diutamakan ke saham. Tapi seperti yang tadi gue bilang, kalau lo mau saham lo belajar dulu. Gimana cara gue mulai? Karena kan tadi Banyu bilang investasi itu wajib. Nah, gimana cara gue bisa mulai? Nah, biasanya gue rekomendasiin ke reksadana. Nah, caranya ke reksadana gimana? Lo bisa lihat di sini kan ada Pro. Lo bisa ke yang ke sini. Pas lo klik, nah ini udah banyak nih pilihannya kan. Ada yang stok, saham, ada yang ETF, ada yang fund. Bentar, sebelum lebih lanjut, ini seakan-akan lu lagi mau ngebantu gue ya. Ini ceritanya untuk gue, misalkan ya. Karena gue rasa yang nonton juga kurang lebih profil resikonya juga agak kayak gue gitu. Jadi berarti kalau misalkan gue mau mulai, lu ngarahinnya langsung ke Pro gue sebaiknya? Sebenarnya lebih tepat ke reksadana. Reksadana. Sebenarnya di Easy juga ada sih, cuma dia bentuknya lebih ke ini nih, lebih ke shortcut. Jadi kalau lo klik ini bisa langsung ke reksadana. Tapi biar lebih enak lihatnya, ada di Pro sebenarnya, ada di stok, ETF atau fund atau reksadana. Gitu. Nah, gue kayaknya kalau misalnya stok masih butuh belajar deh gitu. Belajarnya di mana? Ada menu yang namanya Journey yang tadi kita bahas. Lo klik di sini, lo bisa pilih nih. Lo level beginner, intermediate, atau advance. Di sini nanti akan muncul kelas-kelasnya yang bisa lo ikutin kapanpun lo bisa. Ini kita gratis, kita komit setiap hari ada. Beginner gitu misalnya. Beginner, gue pengen belajar nih. Reksadana investasi aman hati tenang, lo bisa tinggal klik. Judulnya pas banget sama level gua. Investasi aman hati tenang, speakersnya udah ada, kita kerjasama dengan beberapa manajer investasi. Yaudah lo tinggal klik, daftar, lo ikutin deh webinarnya gitu. Ini maksudnya waktunya terserah kita atau ini live streaming enggak? Kalau ini sebenarnya nggak terserah kita sih. Kita ada jadwal, tapi memang kita rutin tiap hari tuh ada. Gitu. Tinggal pilih aja mau yang mana. Atau kayak, wah ini kan gue belajar sama orang, gue pengen belajar sendiri dulu deh. Kita juga ada konten-kontennya di bawahnya nih. Kontennya juga macam-macam. Ada topiknya misalnya saham, ada ETF, ada reksadana, even financial planning, syariah segala macam. Terus levelnya juga sama, mau yang beginner, intermediate, advance. Bahkan tipenya, formatnya juga kita macam-macam. Ada yang video, artikel, bahkan podcast. Jadi sebenarnya kalau masih ada yang bilang, wah kayaknya susah nih belajar ya. Emang nggak mau aja. Emang nggak punya kemauan. Iya. Ya karena sebenarnya gue bisa pilih yang mudah, yang beginner, terus udah gitu gue bisa hanya tentang yang general, sebenarnya bisa dipilih di sini kan? Bisa dipilih di sini. Hanya audio doang, sebenarnya bisa kan? Bisa. Nah, kayaknya gue udah cukup belajar nih, atau gue kayaknya udah cukup ngerti, gue pengen mulai investasi kan, gue rekomendasinya mulai dari reksadana dulu. Reksadana di mana lo bisa klik di fund. Bisa klik di fund, nah ini muncul nih, ada market price segala macam, subsidi, nggak usah bingung. Ya, itu apa aja? Kalau market live? Kalau ini lebih ke informasi ini pasar aja sih, nggak usah terlalu diiniin, karena ini pro kan sebenarnya. Nah, gue mau lihat reksadana apa aja yang bisa gue beli, lo bisa lihat di fund list ini. Lo klik, nah di sini udah muncul nih, yang available berdasarkan yang kemarin kan kita bicara pasar uang, saham segala macam tuh ada di sini semua, lo tinggal pilih. Wah, ada berapa di iPod? Kebetulan banyak banget. Ada lebih dari 270. Pusing kan pilihnya kan? Ya nggak apa-apa. Nggak usah pusing karena kalau di iPod lo bisa pakai feature yang namanya evaluator. Evaluator itu adalah? Untuk ngasih tahu kira-kira nih dari semua reksadana yang bagus tuh apa aja. Bagus secara performa atau bagus untuk gue tahu sesuai atau enggak sama tujuan finansial gue, atau bagus apa? Nah, kita lihat ya, bagusnya kayak gimana ya. Kita mau lihat ke evaluator. Nah, di sini udah ada scoring beberapa jenis reksadana. EQ ini equity reksadana saham, ada yang balance fund yang campuran, MM yang money market yang sangat gue rekomendasiin buat pemula, sama yang fixed income. Dasar uang tadi. Fixed income yang pendapatan tetap, MM yang money market. Nah, gimana cara lihatnya? Lo tinggal sortir nih, skor yang paling kecil,
Nih lo bisa sort kayak biasa, lo tinggal klik aja. Skor. Nah, ini nunjukin kalau ini kan EQ ini reksadana saham, berarti dari semua reksadana saham yang bagus saat ini adalah yang kayak gini-gini. Jadi di paling kiri ini ada angka, ini skor yang lu lihat, makin kecil berarti makin bagus. Makin kecil makin bagus kalau di sini. Itu ada yang apa ya? Ada presentasi CHG itu? Iya, ini CHG change. Jadi ini adalah kinerja dia di masa lalu selama 1 tahun kalau di sini. Apakah selalu yang lebih tinggi dia yang lebih bagus? Belum tentu juga. Yang pertama, kita kalau investasi di reksadana jangan cuma terpaku ke return-nya satu. Kedua, return yang udah lalu belum tentu kejadian di masa yang akan datang juga. Sebenarnya lu menilainya dari rataan beberapa tahun ya, jangan cuma ngeliat performance tahun lalu gitu. Benar. Makanya akhirnya yang dilihat adalah skor yang paling kirinya. Skor paling kiri itu yang lebih akurat mempertimbangkan semua faktor itu gitu ya. Benar. Ini kan reksadana saham nih. Wah, tapi saya kan masih konservatif ya, masih awal-awal. Kalau saham itu kan reksadana saham pasti naik turun. Kayaknya nggak sanggup deh, jantungan deh. Ya udah ke pasar uang aja gitu, misalnya yang mirip-mirip tabungan. Boleh aja, kita tinggal klik yang money market. Nah itu juga sama. Cari yang skornya paling rendah. Kenapa? Karena tadi yang gue bilang, kalau bicara reksadana yang bagus, nggak cukup cuma lihat return-nya aja gitu. Ada misalnya contoh salah satu yang harus dipertimbangin AUM ini apa lagi nih? AUM itu namanya Asset Under Management, dana kelolaan. Artinya seberapa banyak orang-orang yang invest di situ. Ya logikanya semakin banyak yang invest, berarti terpercaya dong. Betul. Tapi apakah pasti yang paling besar bagus? Betul juga. Kalau return-nya contohnya jelek ya kan kurang. Nah, scoring ini untuk membantu teman-teman bisa tahu menentukan tanpa pikir banyak. Oh ya udah gue invest di sini aja. Scoring ini muncul automatically atau manually dimasukin sama apa teman-teman? Manually. Jadi ada analisa yang dilakukan oleh teman-teman sendiri. Oleh siapanya? Berarti MI-nya? Bukan MI-nya. Kalau MI-nya kan kita banyak. Nah, kami kan istilahnya tuh supermarketnya. Ya. Kami yang nilai, kalau yang sekarang nih saat ini yang bagus ini gitu. Apakah ini akan terus kayak gini? Ya belum tentu, pasti akan berubah-ubah juga. Cuma balik lagi, kalau kita bicara reksadana pasar uang, sebenarnya manapun harusnya nggak jauh beda sih. Ya, karena memang tipikalnya lebih apa ya? Ya lebih konservatif gitu, nggak terlalu agresif gitu. Yes. Nih, lo kan bisa lihat Bang, nih kalau kita lihat sortir ininya ya, return-nya ya, kan nggak jauh-jauh kan 5%, 4%. Ya tinggal preferensi kita aja lo mau yang mana. Coba bandingin kalau yang sama reksadana saham. Reksadana saham nih yang EQ ya, yang equity ya, kita lihat ya. Itu bisa beda ya? Bisa beda. Tuh, ada yang 15%. Wow. Ada yang 10, ada yang cuma 7, ada yang 6. Balik lagi karena tergantung saham-saham pilihan dia. Gue lagi memikirkan ya, kalau misalkan gue lagi sendirian di rumah, gue mau buka dari mana? Kayaknya gue campuran deh. Oke. Masuk akal nggak? Masuk akal aja sih. Iya, karena gue cukup percaya, gimana cara ngomongnya? Gue cukup oke, tapi juga gue tahu gue nggak pengen sekedar moderat kayak reksadana pasar uang, dan bahkan nggak, apa tuh kalau obligasi tadi apa? Fixed income. Nggak fixed income gitu. Mungkin agak di atas gitu, agak lebih berani dikit gitu. Tapi nggak seberani reksadana saham. Atau mungkin reksadana saham. Nggak tahu juga sih gue. Tapi kalau misalnya gue masuknya ke campuran coba. Oke, campuran itu yang BL ya, balance. Seimbang. Kita lihat ya. Jadi gue nilainya juga sama. Abis itu gue nilai skor yang paling kirinya gitu kurang lebih. Iya, kalau kita cuma lihat dari kinerja masa lalu ya, dari yang return udah didapetin nih. Ada yang sampai minus 46%, tapi ada juga yang sampai 40%. Gitu. Tapi ada juga yang cuma belasan. Jadi ini benar-benar fluktuatif, tergantung. I see. Gitu. Jadi dan ini pun tadi kan lu bilang kan orang bisa investasi dari 100.000. Iya. Dan untuk semua itu bisa. Semua itu 100.000 minimal. Wow. Sebenarnya dimudahkan ya. Jadi kalau misalkan gue cuma pengen experience aja dulu, memberanikan diri untuk nyoba, supaya nggak, kan orang juga kalau memulai sesuatu yang baru kan pelan-pelan ya gitu. Just to have a feel of it gitu. Gue bisa aja masuk ke misalnya gue bahkan ya, gue masukin aja coba di reksadana saham, terus gue taruh 100.000 per bulan. Bulan depan gue taruh 100.000 lagi gitu. Terus udah gitu, udah
itu bisa terjadi, gue bisa lakukan itu. Bisa. Jadi kalau misalkan gue mau memulai ke reksadana saham, terus gue punya bikin account dulu. Bikin account dulu. Terus Bikin account dulu. Nah nanti kan biasanya tuh ada yang minimum saldonya berapa ya. Nah kebetulan kalau di iPod Fund, kan kita reksadana iPod Fund tuh. Dan iPod juga sih sebenarnya itu nggak ada saldo minimum. Jadi lo ya tinggal buka aja, lo nggak perlu top up di awal. Itu lo buka udah bisa buka. Nanti pas lo mau beli reksadana baru lo siapin 100.000 minimal. Gitu. Oh, oke. Dan bukanya juga bisa langsung di sini nih. Bisa langsung di menu sini. Nah, itu nanti kalau misalnya di logout dan segala macam lo ada registrasi, lo bisa langsung download daftar di situ. Nggak perlu kirim-kirim dokumen lagi. Dan cepat prosesnya. Terus gitu kalau mau ngisi ke rekening iPod kita, transfer aja gitu? Iya, jadi nanti sebenarnya mau investasi dimanapun sama sih. Jadi kita akan dibikinin KTP investor namanya SID, sama dibikinin namanya RDN, rekening dana nasabah. RDN itu sebenarnya mirip-mirip kayak rekening bank kita, tapi semua jual beli mau itu saham reksadana itu lewat RDN tadi, tapi bukan rekening pribadi. Rekening pribadi kita digunakan buat kalau misalnya kita mau jual, cairin, transfernya ke rekening pribadi kita. Oh, oke, Gitu. oke, ngerti. Jadi beda ya. Iya. Nah, misalnya nih udah tahu, kayaknya gue pilih, misal contoh ini kan kita ada 40-an manajer investasi banyak. Udahlah, iPod, karena gue udah kenal iPod, gue pakai manajer investasinya iPod. Kami ada juga manajer investasi namanya Indo Premier Investment Management gitu. Nah, ya udah kita coba lihat. Bisa di-search juga langsung di sini. Misalnya Indo Premier ya, namanya contoh Premier. Nah, ini kan ada banyak juga nih. Tinggal pilih salah satu. Misalnya contoh yang, nah ini reksadana indeks nih misalnya. Oh sorry, ini ETF. Kita belum cerita juga soal ETF ya? Iya, nanti akan kita ini. Iya, karena gue belakangan ini sering dengar, lu juga pernah ngebahas waktu itu. Iya. Terus gue pengen mendalami gitu. Karena kayaknya ada anggapan bahwa itu juga bisa jadi pilihan, mungkin salah satu pilihan yang oke juga gitu untuk orang. Oke banget. Iya. Nanti kita akan bahas nih. Iya, oke. Nih misalnya, yaudah gue pengen manajer investasi pakai Indo Premier. Terus karena gue cocoknya, gue baru bener-bener nggak ngerti apa-apa, gue nggak pengen nilai investasi gue turun, ya udah gue ke pasar uang dulu. Nggak apa-apa deh, returnnya nggak terlalu gede, yang penting gue aman gitu. Dan gue tadi baru sadar ya, sebenarnya ini tolong dikoreksi kalau gue salah. Sebenarnya reksadana pasar uang itu karakteristikly agak kayak deposito. Iya. Atau memang? Beda. Oh, beda. Jadi emang mirip, cuma kalau deposito itu yang pertama returnnya nggak ya sebenarnya mirip-mirip, cuma relatif nggak setinggi reksadana pasar uang. Sama, kalaupun sama atau bahkan lebih tinggi, dia itu kan kena pajak. Kalau reksadana itu nggak kena pajak sama sekali. Jadi dan kalau deposito kan lu kan kayak ada batasnya ya, waktu lu mesti baru bisa. Kalau misalnya lu tarik sebelum itunya tuh lu kena penalti gitu. Kena penalti, bener. Kalau reksadana pasar uang ataupun reksadana apapun, ya nggak kena penalti gitu. Kayak tadi, mungkin di tempat lain ada yang masih kena fee beli, fee jual. Kalau di pot fund itu nggak ada. Terus ya lu kalau misalnya mau tarik, mau langsung, gue kayaknya BU nih, ya lu bisa langsung. Kalau pasar uang bahkan T+1 itu udah bisa langsung. Apa +1? T+1 itu kita butuh 1 hari. Jadi misalnya lu narik sekarang nih, baru besoknya cair. Gitu. Jadi ya mirip-mirip kayak tabungan kan, gitu. Walaupun nggak se-liquid. Coba ya. Balik lagi ke tadi misalnya. Ya gue mempercayakan manajer investasinya iPod. Ya. Ya udah tinggal lo belinya berapa nih. Misalnya ini contoh Premier Equitas Makro Plus, ini reksadana saham lah, punya Indo Premier. Ya udah lo tinggal masukin input minimal 100.000 bisa. Dengan 100.000 lo dapat unit sebanyak sekian gitu. Lo bahkan bisa beli berkala apa enggak nih. Jadi misalnya tiap tanggal berapa lo set, bisa buat disiplin. Tapi kalau enggak apa-apa, yang penting
Lo klik sini. Dan berkala berarti istilahnya, kan tadi lu bilang kan sebenarnya kan nggak mesti top up ada dana minimalnya, tapi ketika lu mau masukin 100 ribunya ada. Ada. Nah, kalau misalnya berkala top up berarti emang udah ditaruh duluan di situ, nanti kesedot sendiri 100 ribu di tanggal yang disepakatin. Yes, benar. Oh gitu. Mirip-mirip. Udah tinggal submit dan lo bisa langsung dan lo udah punya investasi. Nah terus udah gitu gue ngebaca pertumbuhannya, gue tahu memang harusnya kan kita mikirnya jangka panjang. Yes. Tapi kan orang kan pengen tahu, apalagi yang baru ya, yang baru kan pengen ngelihat progres gitu. Yeah. Bisa nggak kelihatan progresnya dari situ? Bisa. Contohnya kayak tadi, sebenarnya ada di portofolio di sini, lo bisa lihat masing-masing nih. Kalau lo punya saham, saham apa yang lagi naik, apa yang lagi turun, lo punya reksadana. Mana yang lagi naik, mana yang lagi turun, turunnya seberapa, naik seberapa bisa. Bahkan lo yang generalnya pun, lo bisa langsung lihat di tadi yang easy ini, menu easy, di depan pun udah langsung kelihatan. Tuh. Oh iya. Ini contoh ya. Jadi, wah sekarang investasi gue lagi naik nih, 9,68%. Potensi gainnya, potensi untungnya kalau gue jual semuanya, gue dapat 4 juta. Karena gue sekarang investasi di 40-an sekian, jadi kan 9%-nya kan kurang lebih segini. Proporsinya ada yang saham, ada yang reksadana. Wow. Jadi sebenarnya kalau gue, dan gue rasa yang nonton juga mungkin sama, tentu kan ketika kita mulai kan kita terus belajar ya, tapi akan lebih ideal kalau kita nyemplung dulu, ngambil yang konservatif gitu, yang rada aman gitu, sambil ngejalanin hari per hari, coba untuk ngeliatin, terus udah gitu mau nggak mau kita jadi tambah pengen belajar dan makin lama makin tumbuh sendiri gitu. Bener. Sebagai investor gitu. Iya. Ya kayak kita berenang aja kan, kita nggak bisa berenang tanpa kita berenang langsung kan. Betul. Iya benar. Ya lu mau berapa banyak belajar soal sepak bola, kalau nggak main tetap nggak sama gitu. Iya. Jadi tetap harus nyemplung istilahnya. Dalam hal ini juga tetap harus mulai, cuman moderat aja dulu, nggak usah aneh-aneh. Iya. Nah baru nanti ketika udah lumayan lama, udah lumayan ngerti nih reksadana kayak gini, terus lihat kayaknya saham memang lebih bagus nih cuannya nih, ya baru lo lihat nih, kan sebenarnya banyak tuh pilihan-pilihan saham. Pilihan saham pun juga tadi gue bilang ada yang terkenal, dikenal segala macam kan. Nah kalau lo misalnya pakai, gue pengen saham yang terkenal aja deh, nggak apa-apa mahal sedikit gitu. Lo bisa lihat di stock list ini. Stock list ini ada macam-macam nih. Ada portfolio, ini portfolio kita isinya apa aja. Ada ADX 30, ada Kompas 100, LQ 45. Ini apa lagi sih? Gampangnya gini, ADX 30 adalah saham-saham terbaik. 30 saham terbaik di bursa, terlaku juga. Kalau yang 100 ya 100, kalau yang 45, 45. Lo tinggal pilih, lo mau lihat misalnya ADX 30 nih, ya berarti isinya adalah saham 30 terbaik dan terlaku. Jadi kasarannya, saham manapun yang lo beli di sini, tergantung preferensi lo mau invest di... Tentu sambil beberapa lo kenali juga perusahaannya soalnya kalau dilihat di sini kan? Benar, iya. benar. Habis itu nanti lo tentuin mau berapa lot? Baru tentuin berapa lot. Misal contoh ya, misalnya... Ada Comika tuh. Nggak mungkin dong. One day. Ya amin. Misalnya contoh ya, ini contoh doang nih, bukan rekomendasi. Wah ini gue kayaknya BBRI deh, gitu. Karena selain terkenal gue juga kerja di situ, contoh ya. Ya udah tinggal klik. Nah ini kan kelihatan, ini nggak usah terlalu perhatiin lah gitu. Lo tinggal easy buy, karena sesuai nama easy buy, lo tinggal masukin aja, lo butuh berapa lot. Mau beli satu lot aja udah 400.000. Kenapa? Karena emang harganya bagus gitu. Satu lot deh. Ingetin lagi, satu lot tuh berapa? 100 lembar. 100 lembar. Iya. Beli satu aja deh, nggak apa-apa deh. Ya udah lo tinggal swipe doang. Set. Langsung. Transaksi. Punya saham BBRI, punya perusahaan BBRI, walaupun cuma satu lot. Bisa nggak gue masuk ke situ terus gue ngomong-ngomong, yang bener kerjanya. Punya berapa kamu? Satu lot. Keluar Anda. Oke. Gitu. Menarik juga ya sebenarnya. Gitu. Karena paling penting adalah membiasakan dulu aja. Iya. Mengajak orang untuk memulai, dan yang mulai terbiasa. Itu aja dulu kan, untuk pertama gitu kan. Itu dulu. Dan di aktivitas investasi yang benar. Kurang lebihnya gitu, kayak yang tadi lu bilang sama gue. Jadi jangan gila-gilaan, jangan langsung mencoba untuk trading dan segala macam, bermain spekulasi. Mulai dulu aja, habis itu membiasakan diri, habis itu nanti lu tumbuh dengan sendirinya. Benar, karena investasi itu sebenarnya merupakan perjalanan kan, merupakan journey, makanya namanya journey. Dan kayak Warren Buffett bilang,
investing is simple but not easy. Gitu. Tapi kalau ya di sini karena kita pakai ipot easy ya, as long as it's not ipot easy. Kalau ipot easy ya gampang, tetap easy. Dan yang harus diingat adalah ya tadi nature dari financial asset yang kita bicara di video sebelumnya, ya memang kalau kita urutin nih ya kurang lebih reksadana dulu, lo harus tahu. Baru saham yang lebih advance, baru yang aneh-aneh tuh kayak kripto, NFT segala macam. Nah, cuma kan balik lagi ke fenomena sekarang, orang-orang justru lebih ya udah gue invest atau trading di kripto, di NFT yang mereka sebenarnya nggak ngerti apapun, apa aja itu. Gitu. Makanya tadi gue di depan sempat ngomong first to play by the rule and then you play with your heart. You have to play by the rule first, mesti ngerti basicnya, mesti ngerti pelan-pelan. Dan ikan gitu ya, orang cenderung takut hal-hal yang dia tidak pahami. Jadi pahami dulu aja. Nanti keberanian itu akan muncul dengan sendirinya. Gua sih ngajak lu juga karena menurut gue kalau kita emang satu, ya biasanya kan audiens gue kan satu pikiran sama gue ya. Kita harus mulai percaya bahwa memang tentu nabung adalah pilihan. Tapi lama-lama kita akan sadar bahwa nabung aja nggak cukup. Emang untuk beberapa tujuan finansial emang mesti investment. Nah tapi sebelum kita benar-benar menumpukan tujuan finansial kita pada investment, kita mulai dulu aja sambil dengan mulanya itu kita mulai mengamini bahwa memang di dunia ini pilihannya adalah antara lu nabung atau lu investasi gitu. Ketika lu mulai, habis itu dibiasain dulu aja. Orang kan kadang-kadang masuk, terus takut, terus cabut, terus nggak balik lagi. Resikonya adalah untuk beberapa tujuan finansial lu yang sebenarnya hanya bisa dicapai dengan investment, nggak bisa lu capai. Sekali lagi, memang bisa nabung, tapi coba lu hitung baik-baik ya, lu hitung, habis itu lu coba pikir, apa mungkin gitu? Apakah itu pilihan yang aman nabung tuh? Karena jangan-jangan bukan pilihan yang aman. Justru pilihan yang aman untuk mencapai tujuan finansial tersebut dengan nilainya pada saat itu, pada tahun tersebut, mungkin 17, 15 tahun dari sekarang, emang justru yang pilihan moderat itu, pilihan yang paling masuk akal, pilihan yang paling aman, justru adalah investment untuk mencapai ke sana. Jadi gue sih, gue nanti akan ada obrolan, kita kan ada obrolan lagi kan? Sebelum nyampe ke sana gue akan coba memulai nanti, jadi gue obrolannya jadi agak sedikit beda, jadi lebih masuk, lebih dalam, dan mungkin pertanyaan gue juga jadi lebih advanced daripada yang terjadi di video ini ataupun video sebelumnya. Ada lagi yang gue miss dari yang mesti ditanyain atau udah keluar semua? Udah cukup sih. Ya cukup ya kelihatannya. Gue juga sekarang udah waktunya bukan ngobrol tapi nyoba. Jadi makasih udah nonton. Moga-moga ada manfaatnya. Sekali lagi, first you play by the rule and then you play with your heart. Sebelum lu ngadi-ngadi dan wah saya menggunakan insting dan segala macamnya, tahu dulu aja pelan-pelan untuk hal yang baru, pelan-pelan dulu aja, dan moga-moga jadi ada manfaatnya untuk lu mencapai apa yang lu inginkan. Amin. Banyu, terima kasih banyak. Kita ketemu di obrolan berikutnya. Thank you. Bye-bye.